Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, pastikan untuk memenuhi tugas besar kami tentang cybersecurity keamanan komputer. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dari saya. Perkenalkan, nama saya Isra dengan NIM 21650062. Kepada rekan-rekan saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Rusdin Badiruhan dengan NIM 21650058 kelas B. Perkenalkan, nama saya Nela Astria dengan NIM 21650060 dari kelas B. Saya Degito Oksyanti dengan NIM 21650061. Perkenalkan, nama saya Ruslan Mansur dengan NIM 21650063 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dengan NIM 21650064. Langsung saja ke materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 1 tentang cybersecurity, keamanan jaringan dan sistem. Pengantar sistem keamanan jaringan dan sistem. Sistem keamanan jaringan merupakan sebuah sistem yang berperan sebagai pencegah dan pengidentifikasi kepada pengguna yang tidak sah ke dalam jaringan komputer. Sistem keamanan jaringan dan sistem itu availability, integrity, dan authentication. Selanjutnya, konsep dasar keamanan informasi. Keamanan informasi merupakan suatu perlindungan informasi dari akses, penggunaan, pengungkapan, gangguan, modifikasi, atau penghancuran yang tidak sah untuk memberikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Sedangkan keamanan siber adalah kemampuan untuk melindungi atau mempertahankan penggunaan cyberspace dari serangan siber. Dalam pembuatan program keamanan informasi, ada prinsip dasar yang harus dipenuhi agar sistem tersebut handal, yaitu kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Ancaman keamanan utama dalam jaringan dan sistem. Ancaman keamanan jaringan adalah serangan yang dilakukan untuk mencuri data rahasia, mendapatkan akses ilegal, atau merusak kinerja jaringan. Ancaman ini dapat berupa virus, worm, trojans, spyware, rootkit, phishing, dan lainnya. Serangan ini dapat merusak data, sistem, dan jaringan serta menyebabkan kerugian finansial pada korban. Ada dua jenis ancaman, yaitu ancaman fisik seperti serangan pada perangkat keras, jaringan, dan ancaman logis seperti serangan melalui software dan jaringan. Penilaian risiko dan manajemen risiko. Penilaian risiko merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan untuk memperkirakan suatu risiko dari situasi yang bisa didefinisikan dengan jelas ataupun potensi dari suatu ancaman atau bahaya baik secara kuantitatif dan atau kualitatif. Penilaian risiko juga bisa diartikan sebagai suatu proses pemeriksaan keamanan dengan suatu struktur tertentu, pembuatan suatu rekomendasi khusus dan rekomendasi pengambilan keputusan dalam suatu proyek dengan menggunakan analisis risiko, perkiraan risiko, dan informasi lain yang memiliki potensi untuk mempengaruhi keputusan. Dan terakhir, kerangka keamanan jaringan dan sistem. 1. Kerahasiaan atau sekresi. Prinsip kerahasiaan ini akan membantu Anda melindungi segala informasi penting perusahaan sebab hanya pihak yang memiliki hak akses saja yang bisa membaca dan merubahnya. 2. Integritas. Dalam prinsip integritas, sistem komputer Anda dikatakan aman jika suatu informasi maupun data hanya dapat diubah oleh pihak yang diberi wewenang. 3. Ketersediaan. Prinsip ini mengacu pada ketersediaan data dan informasi yang tepat saat dibutuhkan. Dalam prinsip ketersediaan, sistem Anda bisa dikatakan aman jika suatu informasi atau data yang ada pada sistem komputer tersedia dan bisa diakses oleh orang yang diberi hak akses. 4. Authentication. Authentication sendiri merupakan metode yang menyatakan bahwa informasi dan data yang ada dalam sistem komputer Anda benar-benar asli. Dengan kata lain, informasi dan data yang diakses dalam sistem komputer Anda berasal dari server yang asli dan data yang valid.
Dan terakhir, akses kontrol. Prinsip akses kontrol meliputi fitur-fitur keamanan yang mengontrol bagaimana user berkomunikasi dengan sistem Anda. Akses kontrol sendiri bertujuan untuk melindungi sistem Anda dari akses mencurigakan dan ilegal. Materi selanjutnya yaitu bab 2, cyber security, keamanan jaringan. Nah, yang pertama ada keamanan jaringan, yang mana keamanan jaringan atau network security adalah sebuah sistem yang bertugas untuk mengidentifikasi dan mencegah akses tidak sah pada suatu jaringan. Nah, upaya ini bertujuan agar akses menyentuh pada sistem jaringan tersebut dapat segera dihentikan. Manfaat network security yang pertama yaitu memproteksi sistem jaringan dari serangan virus seperti malware dan spyware. Ada lagi meminimalisir resiko sabotase dan pencurian informasi sensitif. Ada lagi mendeteksi aktivitas dan akses mencurigakan dari pengguna tidak sah. Dan yang terakhir memastikan semua informasi dan data di jaringan tetap aman dan tanpa modifikasi yang mencurigakan. Nah, jenis-jenis network security yang pertama ada firewall dan ada email security. B. Teknologi jaringan dan protokol keamanan. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut sebagai protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik atau nirkabel. Nah, protokol jaringan ini adalah standar yang ditetapkan sebagai penentu bagaimana data dikirimkan melalui perangkat yang berbeda dalam satu jaringan. Jenis-jenis protokol jaringan adalah sebagai berikut. Ada HTTP atau HTTPS, ada FTP, ada email protokol, dan ada TCP dan UDP. Selanjutnya C. Identifikasi dan pengamanan perimeter jaringan. Nah, ada beberapa jenis gangguan keamanan jaringan yang perlu kita ketahui Contohnya ada hacking, ada carding, DFS, phishing, dan juga macam-macam sistem dari keamanan jaringan. Pertama ada VPN, ada autentikasi, ada DMZ, ada enkripsi. Selanjutnya tips keamanan jaringan. Yang pertama ada di situ kita harus pasang antivirus yang sesuai dengan kebutuhan yang fungsinya untuk mencegah berbagai macam virus komputer yang dapat merusak komputer dan menghilangkan data-data penting. Selanjutnya kita sering-sering update komputer secara rutin. Dan jangan sembarang membuka website yang tidak jelas seperti situs-situs bajakan yang mana itu di dalamnya terkadang terdapat banyak sekali virus patogen yang dapat menyebar ke perangkat komputer. Dan juga sebaiknya kita itu harus berhati-hati saat ingin mengunduh file dari internet karena bisa jadi file tersebut terdapat virus atau malware di dalamnya. Nah, D. Keamanan akses jaringan dan autentikasi. Nah, secara umum terdapat 3 hal dalam konsep keamanan jaringan. Yang pertama, risiko atau tingkatnya bahaya. Yang kedua, ada ancaman. Dan yang ketiga, kerapuhan sistem vulnerability. Sedangkan keamanan sendiri menyangkut 3 elemen dasar. Yang pertama, keamanan jaringan, keamanan aplikasi, dan keamanan komputer. Autentikasi ada 3 teknik autentikasi yang bisa digunakan, yaitu keamanan Yang pertama itu what you know, yang menanyakan sesuatu yang Anda ketahui. Terus ada lagi what you have, menggunakan sesuatu yang Anda miliki. Dan yang terakhir who you are, atau menggunakan sesuatu dari diri Anda. Dan yang terakhir ada E, yaitu pengawasan lalu lintas jaringan dan deteksi intrusi.
Nah, sistem deteksi dan pencegahan intrusi atau yang biasa disebut intrusi deteksi sistem IDS adalah kombinasi perangkat keras atau lunak atau kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang mendeteksi gangguan ke dalam sistem atau jaringan. Nah, IDS ini yang melengkapi firewall dengan memberikan pemeriksaan menyeluruh baik header, paket, dan isinya sehingga melindungi dari serangan yang sebaliknya dianggap oleh firewall sebagai lalu lintas jaringan yang tampaknya tidak berbahaya. Ya, cukup sekian materi dari saya ya. Apabila dari awal dan sampai akhir banyak kesalahan, ya saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 3, Cyber Security Keamanan Sistem Operasi. Keamanan sistem operasi merupakan software perangkat lunak yang menjembatani sekaligus mengatur sumber daya hardware dan software. Tanpa adanya sistem operasi, tentunya tidak ada program aplikasi yang dapat berjalan selain program booting. Sistem operasi pula yang mengatur penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Ancaman keamanan sistem operasi yaitu yang pertama ancaman malware, kedua ancaman serangan denial of service, yang ketiga ancaman instruksi jaringan, yang keempat ancaman buffer overlay. Dan selanjutnya ada dua jenis ancaman dalam keamanan sistem operasi. Yang pertama ancaman program. Di situ terdapat virus, trojan horse, logic bomb, dan trapdoor. Dan selanjutnya ada ancaman sistem. Di situ ada port scanning dan worm. Selanjutnya prinsip dasar keamanan sistem operasi. Petunjuk prinsip pengamanan sistem operasi yaitu 1. Rancangan sistem seharusnya publik. Terus mekanisme yang ekonomis. Selanjutnya kewenangan serendah mungkin. Terus pemeriksaan otomatis saat itu. Dan terakhir dapat diterima. C. Manajemen akun dan hak akses. Manajemen akun dan hak akses merujuk pada praktik mengelola akun pengguna dan mengatur tingkat akses yang diberikan kepada mereka dalam suatu sistem atau organisasi. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan, melindungi data sensitif, dan memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Berikut ini adalah beberapa konsep dan praktik umum terkait manajemen akun dan hak akses, yang isinya ada pembuatan akun, autentikasi, otorisasi, penggunaan hak akses, prinsip kebutuhan terkecil, manajemen siklus hidup akun, dan audit dan pelacakan. Selanjutnya D. Pemantauan dan audit sistem. Berikut ini adalah beberapa aspek yang terkait dengan pemantauan dan audit sistem. Yang pertama, pemantauan kinerja. Yang kedua, pemantauan kinerja. Yang ketiga, audit kepatuhan. Yang keempat, audit keamanan. Yang kelima, pemantauan log. Dan yang terakhir, pemantauan kejadian dan respon keamanan. Audit sistem informasi adalah suatu upaya penghimpunan dan juga penilaian berbagai bukti agar bisa menentukan apakah sistem informasi yang digunakan pada sebuah perusahaan mampu mengembangkan aset, menjaga integritas data, dan mampu mendorong perusahaan dalam mencapai tujuannya secara efektif serta menggunakan sumber daya yang ada secara lebih efisien. Dan E. Deteksi dan pencegahan malware. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mendeteksi dan mencegah malware. Yang di situ terdapat perangkat lunak keamanan yang terkini, seperti pastikan perangkat lunak keamanan seperti antivirus, malware, dan aplikasi keamanan lainnya selalu diperbarui dengan versi terbaru. Perangkat lunak ini memiliki deteksi malware yang canggih dan terus diperbarui dengan definisi virus baru untuk mengenali dan menghapus malware. Selanjutnya, analisis berkala dengan perangkat lunak keamanan, seperti lakukan pemindaian atau analisis berkala menggunakan perangkat lunak keamanan yang terinstall di sistem Anda. Pemindaian ini akan membantu mendeteksi dan menghapus malware yang mungkin ada pada perangkat Anda. Selanjutnya, hindari membuka lampiran atau tautan yang mencurigakan, seperti jangan membuka laporan atau mengklik tautan dalam email, pesan instan, atau situs web yang mencurigakan. Malware sering dikali disembunyikan dalam lampiran atau tautan yang tampaknya mengundang minat atau penting. Oke, baik, itu saja. Saya persilakan teman saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Di sini saya akan menjelaskan bab 4, yaitu cyber security, keamanan aplikasi. Baik, untuk keamanan aplikasi sendiri adalah keamanan aplikasi adalah keamanan perangkat lunak yang mengacu di tindakan pencegahan keamanan yang digunakan pada taraf software buat mencegah pencurian atau pembajakan data atau kode pada aplikasi. Selanjutnya di sini saya akan menyebutkan keamanan pada aplikasi web. Ancaman keamanan pada aplikasi web, yaitu poin B. Pertama itu ancaman pada keamanan aplikasi web itu ada ransomware, ada phishing, ada malware, ancaman cyber dari orang dalam, terus memory corruption, terus ada buffer overload. Terus untuk yang C-nya, terus C, kerentanan umum dan serangan pada aplikasi web. Berikut ini adalah 5 kerentanan aplikasi web dari serangan cyber yang disorot oleh OWASP. Yang pertama adalah injeksi kode. Ini terjadi ketika peretas menginjeksi data tidak valid dengan tujuan agar aplikasi dapat mengeksekusi kode tertentu. Serangan cyber yang umum terjadi adalah SQLI. Dalam kurung itu bisa disebut juga SQL injection. Meskipun secara umum injeksi kode lain seperti perintah sistem operasi juga ditemukan. Yang kedua, autentikasi. Autentikasi adalah kerentanan dalam sistem autentikasi. Bisa membuka pintu bagi peretas untuk mengambil alih akun yang ada di dalam sistem. Yang ketiga, pengungkapan data sensitif. Berbagai data sensitif yang harus diproteksi seperti informasi pribadi atau keuangan sering terungkap atau terpapar kepada publik. Aplikasi web seharusnya melindungi data sensitif ini dengan enkripsi, baik data yang dikirimkan atau yang disimpan. Yang keempat, entitas eksternal atau XML, XXE, XML, external entity. Serangan XXE sering terjadi terhadap aplikasi web yang memproses data XML. Nomor link kelima, masalah kendali akses. Dalam aplikasi web, pengembang dan pengguna sistem harus membatasi akses halaman mana saja yang dapat dibuka oleh pengguna. Kelalaian dalam pengaturan akses sangat berbahaya karena dapat membuka akses aplikasi web ke sembarang pengguna. Terus yang bagian D, teknik keamanan aplikasi. Tipe atau jenis-jenis security yang dicoba atau testing. Yang pertama itu vulnerability scanning. Vulnerability scanning atau full scan adalah pengujian keamanan yang dilakukan melalui software otomatis untuk memindai aplikasi web. Software ini akan mencari kerentanan keamanan yang ada di dalam aplikasi sistem. Pembuatan cross-system scripting, SQL injection, command injection, path traversal, serta konfigurasi server yang tidak aman. Tool ini sering disebut sebagai bagian dari dynamic application atau security testing. Nah, yang kedua itu bisa kita lakukan dengan cara security scanning. Security scanning ini dia merupakan pemindaian yang digunakan untuk menemukan kerentanan atau modifikasi file yang tidak diinginkan dalam aplikasi berbasis web, situs web, jaringan, atau sistem file. Pemindaian ini dapat dilakukan secara otomatis ataupun manual. Pemindaian ini akan memberikan Anda insight yang mendalam serta menyediakan rekomendasi solusi untuk memperbaiki masalah yang ditemukan. Yang ketiga, itu ada penetration testing. Penetration testing ini adalah proses pengujian dengan melakukan simulasi serangan cyber terhadap sistem yang akan diuji. Pengujian ini akan dilakukan secara manual oleh pentester profesional
dan bersertifikat menggunakan beragam pantestol dan teknik. Yang keempat atau yang terakhir ialah security auditing. Security auditing adalah metode terstruktur untuk mengevaluasi langkah-langkah keamanan di dalam perusahaan dengan melakukan audit secara rutin. Anda akan terbantu dalam mengidentifikasi titik lemah dan kerentanan dalam infrastruktur IT perusahaan, memverifikasi kontrol keamanan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan keamanan, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Terus poin yang kelima itu ada E. Manajemen kerentanan dan respon keamanan. Manajemen kerentanan dan respon keamanan ialah proses berkelanjutan, proaktif, dan seringkali otomatis yang melindungi sistem komputer, jaringan, aplikasi perusahaan Anda dari serangan cyber dan pelanggaran data. Oleh karena itu, proses ini tersebut merupakan bagian penting dari program keamanan secara keseluruhan. Dengan mengidentifikasi, menilai, dan mengatasi potensi kelemahan keamanan, organisasi ini dapat mencegah serangan yang meminimalkan kerusakan jika terjadi serangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi paparan risiko organisasi secara keseluruhan dan mengurangi kerentanan sebanyak mungkin. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan lebih dari materi saya. Saya akan menjelaskan materi saya bab 5, yaitu judul Cyber Security Keamanan Data dan Kriptografi. A. Keamanan data dan kriptografi. Keamanan data adalah sebuah prosedur dengan dukungan dari regulasi dan teknologi untuk melindungi data dari kerusakan data, modifikasi data, serta menyebarkan data baik yang disengaja maupun tidak. Terdapat 3 elemen penting yang harus ada dalam keamanan data, diantaranya 1. Kerahasiaan, 2. Integritas, 3. Ketersediaan. B. Kriptografi simetris dan asimetris. Kriptografi simetris menggunakan kunci yang sama untuk melakukan enkripsi dan dekripsi data. Ini berarti pihak yang ingin mengirim dan menerima data harus memiliki kunci yang sama. Contoh dari kriptografi simetris adalah AES. Kriptografi asimetris adalah algoritma yang menggunakan kunci yang berbeda untuk proses enkripsi dan dekripsi. Kunci enkripsi dapat disebarkan kepada umum dan dinamakan sebagai kunci publik. Sedangkan kunci dekripsi disimpan untuk digunakan sendiri dan dinamakan sebagai kunci pribadi. Oleh karena itulah, kriptografi ini dikenal pula dengan nama kriptografi kunci publik. Contoh algoritma terkenal yang menggunakan kunci asimetris adalah RSA dan ECC. C. Algoritma enkripsi dan dekripsi. Algoritma enkripsi adalah metode matematis atau prosedur yang digunakan untuk mengubah data asli menjadi bentuk yang tidak terbaca atau sulit dibaca, yang disebut crypttext. Algoritma dekripsi adalah metode yang digunakan untuk mengubah ciphertext kembali menjadi bentuk data asli. Contoh algoritma enkripsi yang populer adalah AES, RSA, dan Triple DES. Contoh algoritma dekripsi yang sesuai dengan algoritma kripsi yang digunakan harus digunakan untuk mengembalikan crypttext menjadi data asli. D. Pengelola kunci kriptografi. Pengelolaan kunci kriptografi merupakan kegiatan yang terkait dengan pembuatan, penyimpanan,
distribusi penggunaannya, dan penghancuran kunci kriptografi. Kunci kriptografi harus dijaga dengan baik untuk memastikan keamanan data. Ini melibatkan praktik seperti penggunaan kunci yang kuat, rotasi kunci secara berkala, penggunaan penyimpanan yang aman, dan penggunaan protokol yang tepat untuk pertukaran kunci. Dalam kriptografi, kunci adalah suatu informasi yang mengendalikan jalannya algoritma kriptografi. Dalam enkripsi, kunci memberikan cara khusus kepada suatu algoritma ketika mengubah teks terang menjadi teks tersandi, ataupun proses sebaliknya, disebut dekripsi. Keamanan basis data dan perlindungan data sensitif. Keamanan basis data melibatkan perlindungan data sensitif yang disimpan dalam basis data dari akses yang tidak sah, manipulasi, atau menghancurkan. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk menjaga keamanan basis data tersebut: mengamankan akses ke basis data dengan pengaturan izin yang tepat, enkripsi data sensitif, penggunaan teknik khas untuk menyimpan kata sandi dengan aman, penerapan audit, logging, dan perlindungan dari serangan seperti SQL ingestion dan serangan DDoS. Saya akan menjelaskan materi saya bab 6 Cyber Security Management Insiden Keamanan. Manajemen insiden keamanan. Manajemen insiden keamanan adalah pendekatan sistematis dalam menghadapi dan merespon kejadian keamanan yang tidak diinginkan atau serangan siber yang mengancam sistem komputer, di mana jaringan atau data organisasi ini melibatkan deteksi, respon, pemulihan, dan evaluasi insiden keamanan dengan tujuan meminimalkan dampak serangan dan mengembalikan sistem ke kondisi normal. Yang pertama, tahap rencana manajemen insiden keamanan. Tahap ini sesuai dengan namanya mengatur pengaturan kelompok agar siap menghadapi suatu kejadian dengan segera. Sebuah insiden dapat berjalan dari apa saja, misalnya pemadam listrik atau ketidakmampuan peralatan, hingga insiden yang paling keterlaluan, misalnya pelanggaran strategis hierarki oleh perwakilan yang kecewa atau diretas oleh pemrograman yang didukung negara. Yang kedua, fase penilaian manajemen insiden. Di fase penilaian, ketika insiden tersebut memberi tahu kontak orang yang bertanggung jawab untuk menangani insiden tersebut harus dievaluasi untuk memutuskan keseriusan insiden dan langkah ke depan. Dan ketiga, fase deteksi manajemen insiden. Di fase deteksi manajemen insiden, di tahap ini mengelola pengakuan dan jaminan apakah penyimpanan dari operasi normal di dalam organisasi adalah sebuah insiden, dan perluasan menerima bahwa penyimpanan itu pasti sebuah insiden. Masuk pada B, pendeteksian, tanggapan, dan pemulihan insiden. Pendeteksi, tanggapan, dan pemulihan insiden adalah proses yang terkait di era dengan manajemen insiden keamanan. Ini mencakup penggunaan teknologi dan alat pendeteksi ancaman yang canggih untuk mengidentifikasi serangan atau kejadian keamanan yang mencurigakan selanjutnya. Tim keamanan yang akan merespon dengan cepat dan tepat untuk menghentikan serangan, membatasi dampaknya, dan mengisolasi area yang terdampak. Tanggapan insiden adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan mengenali akibat dari kerentanan suatu sistem atau jaringan. Contoh-contoh pemulihan insiden. Pemulihan insiden setelah diserang software. Ada yang pemulihan setelah pelanggaran data. Pemulihan setelah serangan DDoS. Masuk poin C. Di poin C, untuk menyelidiki forensik digital, di mana forensik digital melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi bukti digital untuk mengungkapkan fakta-fakta terkait serangan atau kejadian keamanan.
Tim forensik digital akan menggunakan metodologi ilmiah dan alat yang khusus dirancang untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti elektronik yang berkaitan dengan insiden keamanan. Tujuan adalah untuk memahami sumber serangan, mengidentifikasi pelaku, dan penyediakan bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum atau langkah-langkah pencegahan di masa depan. Proses digital adalah bahasa Inggris digital forensik, juga dikenal sebagai ilmu forensik digital, adalah salah satu cabang ilmu forensik terutama untuk penyelidikan dan penemuan kontak perangkat digital dan sering kali dikaitkan dengan kejahatan komputer. Masuk pada poin B. Manajemen risiko dan rencana kontinuitas bisnis. Di proses manajemen risiko keamanan, manajemen risiko keamanan siber adalah menentukan ruang lingkup yang dapat berkisar dari satu server untuk seluruh jaringan dan bahkan melampauinya hingga mencakup cloud. Semakin luas cakupannya, semakin kompleks usaha untuk memastikan keamanannya. Contoh ruang lingkup adalah unit bisnis, segmen jaringan, atau lokasi. Poin E. Hukum dan etika dalam keamanan informasi. Kerahasiaan data. Organisasi menangani banyak informasi yang perlu mereka jaga kerahasiaannya. Jika tidak dijaga, maka data kita akan terbongkar. Keamanan data. Keamanan data berfokus pada penetapan, kontrol, dan proses yang memadai yang mencegah akses tanpa izin ke atau pelepasan informasi perusahaan yang pelanggan. Ini juga melibatkan pengaman jaringan organisasi. Jadi harus diamankan. Mungkin itu saja yang kami dapat jelaskan dari kelompok 3. Bila ada yang kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.